Tawasul selalu menjadi perdebatan yang kontroversial. Bertawasul dianggap bid'ah, bahkan menjurus pada perbuatan syirik. Lalu, bagaimanakah tawasul yang disyariatkan dalam Islam? Semua agama mengajarkan untuk berdoa, karena berdoa merupakan pengakuan adanya zat yang lebih tinggi dan lebih berkuasa di jagat raya ini. Doa adalah permohonan manusia terhadap Sang Maha Pencipta. Dalam Islam, doa inilah inti sebuah ibadah. Setiap agama memiliki cara dan ritual tersendiri dalam berdoa. Bahkan, masing-masing agama mengenal waktu dan tempat tersendiri untuk berdoa. Salat merupakan ibadah yang penuh dengan doa. Namun dalam syariat Islam, berdoa tidak hanya dalam salat. Setiap waktu kita dianjurkan untuk berdoa. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan berbagai amalan doa dalam kehidupan sehari-hari, mulai saat memasuki masjid hingga memasuki toilet. Kaum penyembah berhala juga memiliki ritual dan doa. Lalu apa yang membedakan kita umat Islam dengan mereka? Para wali atau tokoh sufi begitu dicintai oleh para pengikutnya. Tak hanya ajarannya yang disebarluaskan, juga makamnya selalu ramai diziarahi. Jejak amal soleh mereka tak lekang oleh waktu. Hazrat Nizamuddin Aulia misalnya, salah satu tokoh sufi India ini tak hanya dicintai oleh umat Islam India, juga umat Hindu. Karena ajaran sufi Nizamuddin dalam tarekat Kristi tak mengenal agama dan kasta. Di makam inilah para peziarah memanjatkan doa sekaligus bernazar dengan memasang sebuah tali yang terdapat di sekitar makam. Jika doanya dikabulkan Allah, mereka akan kembali melepaskan ikatan itu. Di Indonesia, umat Islam juga biasa berziarah ke makam Wali Songo. Wali yang berjumlah 9 orang ini begitu dihormati dan dicintai oleh umat Islam karena jasanya yang besar menyebarkan agama Islam khususnya di tanah Jawa. Pada bulan-bulan tertentu seperti Muharram atau Ramadan, maka para wali ini ramai dengan para peziarah yang datang dari berbagai daerah. Mereka mencari berkah dan berharap doanya kepada Allah akan lebih cepat dikabulkan karena diamini oleh para wali. Meskipun sudah wafat, tapi ruh para wali ini sesungguhnya masih hidup dan mereka begitu dekat dengan Allah. Karena itulah para aulia ini dijadikan perantara atau wasilah untuk terkabulnya doa. Praktek ibadah semacam ini dikenal dengan istilah tawasul. Tawasul memiliki makna upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan segala apa yang dicintai dan diridhoinya. Wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah bisa beragam. Para ulama sepakat semua amal soleh kita menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita pun tak dilarang, bahkan dianjurkan jika kita meminta didoakan oleh orang lain, terutama para ulama dan orang tua kita selagi mereka masih hidup. Tetapi, bagaimana jika mereka telah wafat? Bolehkah kita berwasilah kepada Rasulullah, para sahabatnya, atau para alim ulama? Inilah yang menjadi kontroversi dan perdebatan yang panjang di antara para ulama. Sebagian para ulama berpendapat tawasul tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Padahal mereka begitu sangat mencintainya. Imam Abu Hanifah termasuk yang mengharamkan tawasul. Sementara Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatah Al-Kubro juga mengulas hadis palsu yang menjadi landasan tawasul, yang artinya jika kalian memohon kepada Allah, maka memohonlah dengan kedudukanku. Karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah sangat agung. Karena itulah, sebagian umat Islam tidak sekedar berziarah ke makam Rasulullah, juga bertawasul. Mereka memohon semua hajat yang dikabulkan oleh Allah dengan perantara Rasulullah. Sebagian umat Islam juga berziarah ke makam para wali dan orang-orang soleh, kemudian meminta kepada para penghuni kubur untuk menyampaikan doanya kepada Allah. Berbagai kebutuhan hidupnya mereka sampaikan, mulai yang ingin lulus ujian sekolah, berhasil dalam panen dan perdagangan, ingin mendapat keturunan, hingga ingin mendapat jodoh. Kuburan akhirnya dikeramatkan dan dibangun dengan megah. Imam Syaukani berkata, Rasulullah telah melaknat pelaku yang mengagungkan kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid dan menganggap perbuatan itu seperti Yahudi dan Nasrani.
Berdoa di kuburan banyak dilakukan, terlebih di makam para nabi dan wali, dengan keyakinan memiliki barokah dan doanya akan dikabulkan Allah. Perbuatan ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami yang tidak pernah datang dalam urusan itu, maka hal itu tertolak." Ziarah kubur tak ada larangan dalam Islam, bahkan dianjurkan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur. Maka sekarang berziarahlah, karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambahkan kebaikan bagi kalian dengan menziarahinya. Maka barang siapa yang ingin berziarah, maka lakukanlah, dan jangan kalian mengatakan hujran atau ucapan batil." Karena itulah, sebagian ulama sangat tegas melarang ziarah kubur yang tujuannya untuk meminta bantuan penghuni kubur untuk menyampaikan doa kepada Allah. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu berpendapat tawasul adalah bid'ah, bahkan bisa menjurus kepada kesyirikan jika berkeyakinan bahwa Allah butuh perantara untuk mengabulkan permohonan doa makhluknya. Apalagi jika para penziarah tak memiliki ilmu sama sekali, mereka justru berdoa, memohon kepada para ahli kubur, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Yunus ayat 106, Allah berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. Kontroversi tawasul terus berlanjut hingga saat ini. Sebagian ulama membolehkan tawasul. Mereka berpendapat, sejak awal Islam hingga abad ke-7, tawasul biasa dilakukan umat Islam. Namun setelah abad ke-8, muncullah keraguan yang menggugat kebenaran tawasul. Tawasul berasal dari kata wasilah. Dalam Al-Kasyaf Al-Haqqaiq, apapun yang menyebabkan kedekatan baik merupakan dirinya maupun selain dirinya dan dijadikan sebagai perantara kepada Allah mencapai sesuatu disebut tawasul. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Apapun yang mengantarkan manusia untuk lebih dekat kepada Allah disebut wasilah, seperti amal soleh dan doa. Semua perbuatan untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat merupakan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ini mencakup semua amal soleh, termasuk bertawasul kepada para nabi dan wali Allah. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 64, Allah menegaskan, "Dan kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang." Dalam sebuah riwayat, pernah diceritakan seorang Arab Badui datang kepada kami 3 hari setelah pemakaman Rasulullah. Tiba-tiba ia menjatuhkan diri bersimpuh di hadapan makam Rasulullah dan menyirami kepalanya dengan tanah makam, seraya berkata, "Duhai Rasulullah, kami telah mendengar sabdamu. Mohonlah engkau kepada Allah, kami akan memohon kepadamu ayat yang telah turun kepadamu. Sekiranya hamba-hambaku telah menganiaya diri mereka sendiri, mereka akan datang kepadamu. Kemudian engkau memohonkan ampunan untuk mereka dan Allah menerima taubat mereka." Kemudian terdengar suara dari makam Rasulullah yang mengatakan sesungguhnya Allah telah mengampunimu. Riwayat ini pernah dinukil oleh Imam Qurtubi dalam Al-Jami' lil Ahkamil Quran, sebuah riwayat dari Abu Shadiq Al-Azdi Al-Kufi yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, oleh beberapa ulama derajat, hadis ini diragukan kesahihannya. Inilah antara lain yang menjadi dalil dibolehkannya tawasul kepada Rasulullah SAW.
Bahkan dalam sebuah riwayat, Nabi Adam alaihissalam bertawasul kepada Nabi Muhammad sebelum penciptaannya. Seperti dikisahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Ketika Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ketika Adam menyesali perbuatannya, Adam menjadikan Nabi Muhammad sebagai perantara untuk mendapat pengampunan Allah. Dalam kitab Al-Mustadrak As-Sahihaini, Al-Hakim dalam sanad yang sahih menukil riwayat dari Umar bin Khattab. Rasulullah pernah bersabda, ketika Adam melakukan kesalahan, ia berkata kepada Allah, Tuhanku, demi kebenaran Muhammad, maka ampunilah aku. Allah berfirman, hai Adam, bagaimana engkau dapat mengenal Muhammad, padahal aku belum menciptakannya ke dunia? Adam berkata, Tuhanku, ketika engkau menciptakan aku dan engkau tiupkan ruh kepadaku, aku mengangkat kepala dan aku melihat di aras tertulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa engkau telah meletakkan nama makhluk yang paling engkau cintai di sisi namamu. Allah berfirman, benar ucapanmu, dialah makhluk yang paling aku cintai. Maka memohonlah kepadaku demi kebenarannya. Niscaya aku mengampunimu. Seandainya dia tiada, aku tidak akan menciptakanmu. Dalam berbagai kitab tafsir, kata kalimat dalam Al-Baqarah ayat 37 yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Adam melihat di atas kaki aras tertulis Muhammad Rasulullah, maka ia memohon syafaat di sisi Allah. Namun sayangnya, riwayat hadis ini disangsikan oleh sebagian para ulama seperti Imam Az-Zahabi, bahkan dianggapnya sebagai hadis palsu. Karena dalam sanadnya terdapat Abdul Haris Abdullah bin Muslim Al-Fihri yang dinilai sering memalsukan hadis. Kaum Yahudi Madinah dan Khaybar sebelum pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sesungguhnya biasa bertawasul kepada Nabi yang tertulis dalam kitab Taurat yang disebutnya Nabi Umi. Mereka berdoa, Tuhanku, demi kebenaran Nabi Umi, kami memohon kepadamu, berilah kami kemenangan atas mereka. Namun ketika Nabi yang diutus Allah seperti yang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil bukan berasal dari kaum Bani Israel, maka mereka pun ingkar. Para ulama tak berbeda pendapat jika bertawasul saat Rasulullah masih hidup sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kitab sunnah. Diceritakan dari Utsman bin Hanif, seorang laki-laki buta datang menemui Nabi dan berkata, mohonlah kepada Allah agar dia memberi kesehatan kepadaku. Lalu Rasulullah memerintahkan kepadanya, ambillah wudhu dan laksanakanlah sholat 2 rakaat, kemudian bacalah doa ini. Ya Allah, aku memohon dan menghadap kepadamu dengan perantara Nabimu Muhammad Nabiur Rahmat. Wahai Muhammad, dengan perantara engkau, aku menghadap kepada Tuhanku dalam menyampaikan hajatku, maka penuhilah hajatku. Ya Allah, jadikanlah beliau pemberi syafaat bagiku. Hadis ini tidak diragukan kesahihannya, termasuk Ibnu Taimiyah mensahihkannya. Namun, bagaimana jika menjadikan Rasulullah sebagai wasilah setelah beliau wafat? Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa mengatakan, memohon kepada mayit dalam kubur atau yang goib bertentangan dengan ijma para sahabat dan tabi'in. Setelah Nabi wafat, mereka tidak melakukan permohonan semacam itu. Memohon kepada para nabi dan hamba-hamba yang soleh yang sudah wafat termasuk bid'ah yang dilarang dan tidak disyariatkan dalam Islam. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Baik yang setuju dengan tawasul maupun menolaknya memiliki landasan dalil yang diyakininya. Oleh karena itu, tidak seharusnya menjadi perpecahan umat Islam. Dan yang perlu diingat, Allah itu maha dekat. Dia akan mengabulkan semua permohonan hambanya. Tawasul sesungguhnya berdoa kepada Allah baik memohon pengampunan dosa atau pemenuhan hajat kita. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan untuk bertawasul dengan asma-asmanya. Misalnya untuk memohon ampunan dan rahmatnya, kita berdoa dengan melafalkan Ya Ghafur, Ya Rahim.
Atau berdoa untuk mengalahkan musuh-musuh Islam dengan berdoa, Ya Azizu, Ya Qawiyu, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Para Nabiullah menggunakan Asmaul Husna saat berdoa. Nabi Zakaria yang lama tidak dikaruniai keturunan akhirnya berseru dalam doanya, Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Allah akhirnya mengkaruniai Nabi Zakaria seorang putra yang juga menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Setelah menyelesaikan membangun Baitullah, Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail juga berdoa dengan Asmaul Husna. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Inilah tawasul yang disyariatkan. Bahwa tawasul yang disepakati ada dua, yang diperdebatkan ada satu. Apa arti tawasul? Tawasul bukan ngirim Fatihah. Tawasul itu berdoa dengan menyebutkan orang-orang soleh, orang-orang yang kita anggap suci, nabi kah, malaikat kah, guru kah. Nah, ini yang kemudian diperdebatkan. Tapi jadi yang pertama namanya tawassul dengan Asmaul Husna wa sifatihi. Tawassul dengan nama Allah dan sifat-sifatnya yang indah. Ini sepakat. Contohnya kita berdoa birahmatika farhamna, dengan rahmatmu maka sayangi kami. Ini tawassul juga. Atau Bapak Ibu selesai khatam Quran punya doa. Itu tawassul. Tawassul dengan kalam Allah. Kalam Allah itu sifatnya Allah. Untuk apa tawassul? Memantapkan doa. Maka tawassul yang pertama ini nggak ada yang mengingkari, semuanya sepakat. Yang kedua tawassul dengan amal soleh. Ini yang cerita orang masuk goa terjebak di situ, masih ingat? Ya, doa pertama kebuka dikit, doa kedua kebuka dikit, doa ketiga kebuka semua dan mereka bisa keluar. Ini tawassul dengan amal soleh, sepakat semua. Namun mulai perdebatan yang ketiga, tawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal dan tidak di depan kita. Orangnya hidup tapi jauh dari kita. Ini diperdebatkan juga. Siapa yang memperdebatkan? Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau salah satu syekh yang disebut oleh Imam Zahabi dengan Syekhul Islam. Syekhul Islam itu banyak. Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Asqalani. Banyak sekali Syekhul Islam. Saking banyaknya Syekhul Islam, maka juga banyak fahamnya. Syekh Ibn Taimiyah tidak membolehkan tawassul dengan orang yang sudah meninggal, hatta itu Nabi, kecuali dengan mengartikan, Ya Allah dengan imanku kepada Nabi. Misalnya ada orang baca, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ini tawassul dengan Nabi. Ini diperdebatkan. Bagi Ibn Taimiyah boleh dengan syarat, Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabb dengan Nabi Al-Mustafa, Nabi pilihan. Maksudnya apa? Dengan iman dan cinta kami kepada Nabi, maka kabulkan doa kami. Ini yang dibolehkan tawassul oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini imamnya Salafi, Pak. Tapi bukan salaf. Salaf itu sampai abad ketiga. Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai 728. Jadi sudah khalaf. Beliau mengatakan boleh menyebutkan bi Muhammadin atau bil Mustafa. Artinya dengan iman dan cinta kami kepada Nabi. Nah, ini tawassul versi Imam Salafi. Tapi beberapa ulama Salafi belakangan, seperti guru dari guru saya punya guru namanya Syekh bin Baz rahimahullah di Saudi. 9 tahun beliau ngaji di Riyadh. Beliau mengatakan apa? Gak boleh mau bilang dengan imanku, apalagi versi orang-orang di Yaman atau di Al-Azhar. Jadi beliau gak sepakat. Lagi orang NU ya, dengan kemuliaan Nabi, maka kabulkanlah doa kami. Bagi Syekh bin Baz gak boleh. Siapa lagi? Syekh Albani rahimahumullah, Syekh Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan. Ini satu grup. Kita sebut syuyukh salafiyah, syekh-syekh salafi. Namun Syekh Al-Azhar ini perlu kita ketahui, Pak, biar kebuka bahwa pendapat itu gak satu model. Ya. Teksnya sahih, pemahamannya macam-macam. Jadi tidak semua dalil yang sahih pemahamannya satu. Ya, ulama Azhar, ulama Yaman, ulama Maroko, ulama Suriah, ulama Kuwait kebanyakan membolehkannya. Ya Allah dengan kemuliaan Nabi, maka kabulkan. Ini fatwa dari Azhar, fatwa Darul Ifta membolehkannya.
Nah, maka ya Rabbi bil Mustafa tidak bid'ah menurut ulama Azhar, tapi bid'ah menurut ulama Saudi. Ulama Saudi yang resmi, yang nggak resmi banyak yang membolehkannya ya. Saya sering berkunjung ke ulama yang tidak resmi itu. Karena kalau berguru yang resminya udah biasa, tinggal ngaji Pak habis subuh, dan habis maghrib, kita bisa duduk ya di beberapa bab, pintu-pintu Al-Aziz apa ya. Itu banyak majelis-majelis yang resmi dari Masjidil Haram. Itu baru muncul secara terbuka sejak tahun 80-an. Sebelumnya semua imam mazhab, syekh mazhab lintas paham masih boleh ngajar di Masjidil Haram. Semenjak tahun 80-an nggak boleh Pak. Nah makanya sekarang kita tahunya Masjidil Haram ya begitu aja modelnya. Bismillahnya nggak pernah dijahar lagi. Subuhnya nggak kunut lagi. Ya. Di sini ada kunut nggak subuhnya? Ya sesekali nggak kunut, sesekali kunut nggak apa-apa, bagus begitu. Karena ada hadis yang sahih mengenai kunut, ada hadis sahih tidak kunut. Yang afdol mengamalkan dua sunnah itu. Oh, saya kan Syafi'i. Imam Syafi'i ngomongnya apa? Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Jika itu sahih, itulah mazhabku. Tapi ini perkataan ini diperdebatkan maknanya ya. Ini sahih menurut Imam Syafi'i, bukan menurut ente. Ya sudah ya, ini perbedaan kita. Kalau kita ngotot dengan satu paradigma, hancur masjid ini. Ya, biar masjid ini indah seindah Asmaul Husna, maka kita harus cover semua Pak. Ya, yang masih bisa diajak kerjasama membangun masjid, kita ajak dia. Kalau enggak, ya sudah kita tinggal dia. Ya, kita tinggal aja Pak. Masjid ini milik umat, maka kita harus membangun umat. Kalau masjidnya sudah bagus, maka yang harus dibangun adalah ilmunya. Ya, orang yang mau membangun itu, mungkinkah membangun rumah dengan satu bahan? Gak mungkin. Bangun rumah mesti dengan banyak bahan. Begitu juga mau bangun peradaban pemikiran, harus banyak macam. Oh itu ulama syubhat, ustadz syubhat. Ya sudah, orang begini nggak bisa diajak ini ya. Nah, kalau udah dikit-dikit nilai orang syubhat itu nggak bisa diajak Pak. Nah, orang kayak gini kita ajak ngobrol bahwa nggak bisa bangun umat dengan satu paradigma. Ya, paradigma itu sudah banyak semenjak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Saudara makan Allah, jika ragu tentang tawasul dengan orang wafat walaupun soleh, hatta itu Nabi, antum boleh tinggalkan. Ambil yang disepakati. Tapi kalau yang ikut ulama Azhar, silakan. Ulama Azhar biasa Pak tawasul. Ya, salah satu kitab yang dipakai di kolam ulama Azhar namanya Kitab Aqidah Sanusiyah. Itu banyak sekali tawasulnya. Bijahin Nabi SAW, kitab akidah. Karena mereka tidak menganggap bertawasul itu meminta kepada orang, tetap meminta kepada Allah. Ya, beda cara fahamnya dengan ulama Saudi. Bagi ulama Saudi, tawasul itu sama aja kayak minta ke makhluk. Jadi beda faham. Sebenarnya yang dikatakan oleh ulama Saudi itu benar. Kalau minta ke makhluk, syirik. Kita cross check, apakah benar ulama Azhar, ulama Yaman, ulama Maroko bermaksud seperti itu? Kamu minta ke Nabi Muhammad? Enggak, mintanya kepada Allah. Berarti yang dianggap syirik oleh ulama Saudi itu enggak kena ulama Azhar, enggak kena ulama Yaman, ulama NU enggak kena sebenarnya. Enggak kena Pak. Namun karena kita tidak faham apa maksud orang, kita anggap dia kena oleh fatwa itu.